Saudara-saudara, Duta Damai Sejahtera, demikian tema kita pada hari ini. Dan saudara, tema ini adalah tema yang mungkin bagi banyak kita memunculkan sebuah pertanyaan. Apa? Jadi duta? Bagaimana mau jadi duta damai sejahtera sedangkan kondisi kita sendiri mungkin banyak yang tidak damai sejahtera? Bagaimana kita mau damai sejahtera, apalagi jadi duta damai sejahtera, kalau kita sendiri saat ini begitu banyak dicengkram oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, dan berbagai hal yang mencemaskan kita. Saudara-saudara, tapi tema yang Tuhan izinkan kita untuk belajar hari ini adalah duta damai sejahtera. Apa yang kita hendak belajar? Apa yang Tuhan ingin kita belajar dari firman-Nya pada hari ini? Ya saudara-saudara, mari kita belajar dari teks kita. Teks kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, dimulai dengan sebuah keterangan yang menarik. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu adalah kalimat yang mengawali bacaan kita pada hari ini, saudara. Ya saudara-saudara, dikatakan di situ waktu itu masih malam, sudah malam, tapi masih hari pertama dalam minggu itu. Artinya masih dalam waktu yang sama dengan momen kebangkitan Kristus. Dan pada waktu itu juga saudara-saudara dikatakan bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci sebab mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut, mereka dicengkram oleh kekhawatiran sampai-sampai ketika mereka bersama, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Saudara-saudaraku, ini menjadi sesuatu yang wajar sebenarnya kalau kita mau tengok kondisi yang melatar belakangi. Saudara, beberapa saat sebelumnya, dari pagi sampai dengan siang sampai dengan sore, ada berbagai macam berita yang berseliweran. Ketika pertama kali murid-murid mendapati bahwa mayat Yesus tidak ada hari itu, mereka begitu bingung, mereka begitu galau. Mereka berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri. Namun, ketika murid-murid sudah pulang kembali ke rumah, mungkin dengan sebuah pertanyaan besar, apa gerangan yang sedang terjadi? Maria Magdalena justru memilih untuk tinggal. Dan pada saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia membagikan itu kepada murid-muridnya. Kalau saudara membaca pada ayat yang ke-18, saudara-saudara, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, sebenarnya di antara berbagai macam seliwerannya berita-berita yang tidak jelas, antara murid yang mencuri, antara orang yang mencuri, entahkah pemerintah Romawi yang mencuri, di antara begitu banyaknya simpang siur berita, saudara, sebenarnya ada satu berita yang sungguh-sungguh benar yang dibawa oleh Maria Magdalena, yaitu bahwa dia telah melihat Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang menjumpai dia telah mengatakan hal-hal itu. Namun tentu saja di antara berbagai macam berita dari Maria Magdalena adalah salah satu yang paling tidak masuk akal mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, meskipun berita kebangkitan Kristus telah dinyatakan oleh Maria Magdalena bagi murid-murid yang lain, namun berita itu tidak mengenyahkan rasa khawatir dan rasa takut mereka. Saudara-saudara, bukankah ini situasi yang mirip dengan kita? Kita saat ini begitu banyak dibombardir oleh berita-berita, oleh informasi-informasi yang kadang-kadang banyak yang tidak valid. Mungkin di antara
bombardir berita dan informasi itu, ada yang valid, namun di antara sekian banyak yang tidak valid, di antara sekian banyak hoax yang menakutkan dan mengkhawatirkan kita, mungkin kita pada akhirnya terjebak dan dijebak dalam rasa khawatir. Sungguh khawatir, ketakutan adalah sifat manusiawi kita. Namun toh saudara-saudara, kekhawatiran dan ketakutan para murid ini tidak berlangsung lama. Dikatakan masih dalam ayat yang ke-19, pada waktu murid-murid dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, bersembunyi dalam ruangan yang terkunci. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, orang yang ketakutan itu, orang yang khawatir itu, pada akhirnya bisa loh menutup diri rapat-rapat, mengambil jarak dari semua orang. Ya, kalau sekarang kita memang dianjurkan untuk mengambil jarak. Namun yang saya maksudkan adalah secara psikis, secara mental orang bisa berada begitu dekat dengan orang lain, namun dia membangun jarak yang sangat lebar di antara dia dan orang lain. Dan jarak yang begitu lebar itu, saudara-saudara, akan menjadi penghalang kita untuk merasakan rangkulan sesama kita. Sebaliknya saudara-saudara, saat ini ketika kita secara fisik berjauhan, ketika kita menghindar secara fisik, saudara-saudara, bukan berarti bahwa hati kita tak terpaut. Bukan berarti bahwa secara hati, secara kedalaman mental kita tidak terpaut. Bukan. Justru keberadaan kita yang mengalami dan menjalani physical distancing ini seharusnya merupakan bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Nah, karena itu saudara-saudara, menarik sekali ketika dikatakan bahwa Yesus menembus masuk ke ruang yang terkunci itu, dan dia menyatakan kunci yang membuka ruang-ruang tertutup itu, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu? Teks kita tidak menunjukkan ada respon dari murid-murid. Mungkin seketika itu mereka terpana. Mungkin seketika itu mereka antara percaya dan tidak percaya. Namun Tuhan Yesus, dia melakukan pembuktian dengan menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya yang berlubang. Dan dari sana saudara-saudara dicatat murid-murid itu bersukacita, mereka melihat Tuhan. Kata kunci di sini saudara-saudara, selain damai sejahtera yang membuka mereka atau membuka ruang yang terkunci tadi, kata kunci yang kedua adalah melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan, maka salam damai sejahtera tadi bukan sekedar sesuatu yang membuat mereka terpana tak berdaya, membuat mereka bertanya-tanya, namun justru membuat mereka bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah sebelum Tuhan menunjukkan tangannya yang berlubang, lambungnya yang berlubang itu, kedua hal itu tidak ada di sana? Apakah sebelum Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah mereka, Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka? Jawabannya kita tahu kan, Tuhan ada di tengah mereka. Tuhan sungguh hidup dan Tuhan hadir dalam kehidupan murid-muridnya. Lubang di tangan, lubang oleh tombak di lambungnya senantiasa ada. Namun itu tak terlihat bagi murid-muridnya, sebab mereka saat itu dikuasai oleh kegelisahan. Dan bagaimana damai sejahtera dapat menembus kegelisahan kalau orang tidak melihat Tuhan itu sungguh hadir di hadapan mereka? Saudara-saudara, ketika
akhirnya murid-murid itu dicatat bersukacita, maka yang kedua, kata Tuhan Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Setelah sukacita itu datang, saudara-saudara, damai sejahtera itu kembali dinyatakan oleh Tuhan. Dan bukan berhenti pada damai sejahtera, namun damai sejahtera yang kedua adalah damai sejahtera yang berdaya untuk mengutus orang, untuk memampukan orang berkarya di tengah dunia. Dari keadaan yang terkunci rapat-rapat, dalam keadaan ketakutan, kegelisahan yang besar, menjadi sukacita dan penerimaan damai sejahtera yang memampukan mereka untuk diutus. Itu sebuah lompatan yang besar, dan sekali lagi kuncinya apa? Kuncinya melihat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan di awal, apakah sebelum Tuhan menunjukkan diri, menyatakan diri, apakah Tuhan sebelum dia menunjukkan lubang paku di tangan, lubang tombak di lambungnya, tidak ada bersama dengan mereka? Ada. Namun mereka tak mampu percaya bahwa dia ada. Tuhan yang menyatakan diri adalah Tuhan yang mampu membuat murid-muridnya melihat Tuhan. Saudara, mungkin kita saat ini banyak yang merasakan, Tuhan di mana ya? Kenapa saya tak merasakan kehadiran Tuhan? Namun saudara-saudara, di tengah kehidupan yang seperti ini, saya kira yang perlu kita tahu adalah bahwa dia ada loh di tengah kita. Kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada apa yang kita rasakan. Kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada bagaimana perasaan saudara. Apakah saudara merasa dia jauh atau dia dekat? Dia sungguh ada bersama dengan kita. Namun ketika mata hati kita tak mampu melihat Tuhan yang hadir, maka damai sejahtera itu juga akan hilang dari kita. Damai sejahtera hanya dimiliki oleh mereka yang sungguh menyadari ada Tuhan bersama dengan dia. Persis seperti yang dilakukan oleh Thomas. Thomas ketika teman-temannya mengatakan, kami melihat Tuhan, dia pun tidak percaya, saudara. Dia tidak mampu percaya karena dia tidak mampu melihat Tuhan. Dia tidak mengalami melihat Tuhan. Karena itu dia masih terkubur dalam sinisme. Dia masih terkubur dan berkubang mungkin dalam ketidakpercayaan. Sampai kembali Tuhan melakukan hal yang sama. Dia menyatakan diri kepada murid-murid yang lain, termasuk juga secara khusus untuk Thomas. Dan perhatikan saudara, ketika Thomas melihat Tuhan, dia menjadi percaya. Dan pada titik itu saudara, dia menjadi orang yang memiliki damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan hadir loh di sekitar hidup kita, di dalam hidup kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dia yang bangkit mengalahkan maut adalah Tuhan yang juga sanggup loh untuk berkarya bagi kita. Tapi kita perlu melihat Tuhan. Mari buka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin terluputkan oleh mata kita. Peristiwa-peristiwa sederhana, namun ada nyata karya dan kasih Tuhan di sana. Tuhan hadir dan kita perlu percaya. Dari ayat 19 sampai dengan 31, kesimpulan ada di ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi
Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Percayakah saudara bahwa Dia ada bersama dengan kita? Percayakah saudara bahwa Dia sungguh mengerti pergumulan kita? Mari saudara, serahkan segala beban hidup kita dan izinkan Dia untuk menjadikan kita orang-orang yang berdamai sejahtera, sehingga akhirnya kita dalam sukacita dimampukan membawa damai sejahtera, dimampukan untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan di tengah dunia yang membutuhkannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.